Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini 6 jenderal purnawirawan yang gabung dengan PDIP. Sejumlah purnawirawan jenderal dari TNI dan Polri memutuskan untuk menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Mereka termasuk dalam 198.354 anggota baru partai berlambang banteng bermoncong putih itu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.000 orang diantaranya mengikuti pembekalan partai bagi anggota baru pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Para jenderal yang memutuskan untuk bergabung menjadi anggota PDIP antara lain mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, yakni Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ganip Warsito, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Agus Setiadi, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Gunawan Paki, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Saud Tambatua, dan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Donald Philip Regan. Selain itu, ada pula nama Irjen Polisi Purnawirawan Hafak Rizal yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolda Sumatera Barat. Berikut ini sosok mantan jenderal yang bergabung menjadi kader PDIP. 1. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ganip Warsito. Ganip Warsito merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1986. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tanggal 25 Mei 2021 hingga tanggal 17 November 2021 menggantikan Doni Monardo. Purnawirawan Jenderal TNI kelahiran Magelang, Jawa Tengah tanggal 23 November 1963 itu meniti karir militer di bidang infanteri. Di tahun 2018, Ganip Warsito kemudian diangkat menjadi Letnan Jenderal dan menjabat sebagai Pangkogap Wilhan III untuk periode tahun 2019 hingga tahun 2021. Setelah itu, beliau pun pernah menjabat sebagai Kasum TNI dan Kepala BNPB. Terakhir, pria yang kini berusia 59 tahun itu menjabat sebagai staf khusus Menteri ATR Kepala BPN bidang kerjasama lembaga. 2. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Agus Setiadi. Agus Setiadi merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1985 dari kecabangan Korps Elektronika. Lelaki kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 31 Agustus 1962 itu pernah menduduki sejumlah jabatan strategis. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut, beliau pernah bertugas di sejumlah kapal perang, di antaranya KRI Marta Dinata 342, KRI Samadikun 341, hingga KRI Slamet Riyadi 352. Setelahnya, beliau pun bertugas di Mabes Angkatan Laut hingga Komando Armada Timur atau Koarmati. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Agus Setiadi juga pernah menjabat sebagai staf ahli bidang ketahanan nasional di Kemenko Polhukam di antara tahun 2015 sampai tahun 2016. Beliau pun pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut RI pada tahun 2017. Dan kemudian dia ditarik ke Kementerian Pertahanan atau Kemenhan untuk menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Prasarana Kemenhan di tahun 2018 sampai tahun 2019. Dan juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemenhan di tahun 2019 sampai tahun 2020. Jabatan terakhirnya sebelum pensiun adalah menjabat sebagai staf khusus Kasal di tahun 2020. 3. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andi Gunawan Paki. Andi Gunawan Paki merupakan purnawirawan Jenderal TNI kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 5 April 1963. Beliau lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada tahun 1986 dari Kesatuan Seni. Selain itu, Andi Gunawan Paki juga pernah menjabat sebagai Komandan Detasemen Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di tahun 2018 dan Kepala Badan Pembekalan TNI di tahun 2019. Beliau juga pernah menjabat sebagai tenaga ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional. Jabatan terakhirnya sebelum menjelang pensiun adalah menjabat sebagai Perwira Tinggi Mabes TNI Angkatan Darat di tahun 2021. 4. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Fredericus Saud Tambatua. Saud Tambatua merupakan perwira tinggi TNI kelahiran tanggal 2 Februari 1962 di Batu Raja, Sumatera Selatan.
Beliau merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1986 dan berkarir di TNI Angkatan Laut hingga pensiun pada tahun 2020. Sejak lulus dari Akademi Angkatan Laut, Saud tambah tua berdinas di Korps Marinir. Dalam penugasannya, beliau pernah menjabat sebagai Dirsemaba Kodikal di tahun 2001 sampai tahun 2002, Kadis Penkormar di tahun 2002 sampai tahun 2003, dan Yon Marinir II Kormar di tahun 2003 sampai tahun 2004, Pasop Kolatmar di tahun 2004 sampai tahun 2006, Asintel Pasmar II di tahun 2006 sampai tahun 2007, dan Brigif 3 Marinir di tahun 2007 sampai tahun 2008, Wadan Pasmar I di tahun 2011 sampai tahun 2013. Selain itu, beliau pun pernah menjabat sebagai Dan Satgas Konga 26A di Libanon di tahun 2008 sampai tahun 2011. Di tahun 2016 sampai tahun 2018, beliau menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Perwira ahli tingkat 3 bidang Polkamnas Panglima TNI dijabat di tahun 2018. 5. Brigadir Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Donald Philip Rompas. Donald Philip Rompas merupakan pensiunan perwira tinggi Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Beliau lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Januari 1963 dan juga merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1986. Dalam riwayat karirnya, beliau pernah menjabat sejumlah posisi penting, di antaranya Wakil Komandan Lantamal II Padang di tahun 2011 sampai tahun 2012, Komandan Lanal Mataram di tahun 2012 sampai tahun 2013, Staf Ahli Panglima Komando Armada Barat di tahun 2013. Di tahun 2014, beliau menjabat sebagai dosen Sesko TNI, Paban II, ORG, Ditbinjemen Sesko TNI dijabat di tahun 2015, dan Korsi Sesko TNI di tahun 2017 sampai tahun 2019, Kadis Posmar di tahun 2019 sampai tahun 2020, dan yang terakhir menjelang pensiun, beliau menjabat sebagai Komandan Lantamal 8 Manado di tahun 2020 sampai tahun 2021. Irjen Polisi Purnawirawan H. Fahrizal. Irjen Fahrizal merupakan perwira polisi kelahiran Kamang Mudik Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 26 April 1963. Sejak berkarir di Polri pada tahun 1986 hingga pensiun pada tanggal 9 September 2020, beliau pun pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah di tahun 2015 sampai tahun 2016, Kapolda Sumatera Barat di tahun 2016 sampai tahun 2019. Selain itu, beliau pun pernah menjabat sebagai Karopaminal Divisi Propam Polri, Analis Kebijakan Utama Bidang Sabara Baharkam Polri di tahun 2019. Irjen Polisi Purnawirawan H. Fahrizal pernah mengikuti pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 atau Pilkada Sumatera Barat. Saat itu, beliau menjadi calon gubernur Sumatera Barat berpasangan dengan Genius Umar dan diusung oleh Partai Golkar, Nasdem, dan PKB. Itulah dia, 6 Jenderal Purnawirawan TNI Polri yang bergabung dengan Partai PDIP. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.